Ini 3 September 2024 saya balik untuk pembahasan XAUUSD atau Gold. Teman-teman bisa perhatikan seperti biasa kita checking by the daily chart terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada area yang nggak di break sama sekali. Maksudnya nggak di break ya, beberapa kali di retest tapi dia nggak berhasil drop di bawahnya. Ini 2494 secara daily ya. Saya ulangin, ini secara daily. Jadi ngomongnya adalah jangka panjang. Jadi closing dalam satu harian full. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi garis, you will see the same what I'm talking about. Tetapi yang paling penting adalah base di 2480-an ini, 2484, 2480. Ini juga pandangan yang bagus kalau misalnya nanti dia drop sejauh sana, dan saya bisa pastikan itu merupakan area buy saya. Sama seperti kemarin teman-teman. Sama seperti kemarin. Oke, sekarang kita ngomongin kalau kita lihat previous daily high, previous daily low-nya. Di sini teman-teman bisa ambil PDH-nya adalah di 2507. Saya taruh ke bawah di sini, PDL-nya adalah di 2490. Sedangkan PDL tersebut, apa yang terjadi di hari ini? Hari ini yang terjadi adalah dia breakout, dia drop, ngambil liquidity di bawahnya sedikit. Kalau teman-teman kurang bisa ngelihat, ini saya tutung. Nah, biar bisa kelihatan. Ya, ini adalah atas dan bawahnya PDH dan PDL yang terjadi kemarin. Dia ngambil liquidity di luar, lalu dia membentuk kembali pembentukan yang sama, bergerak di dalam zone-nya sendiri. Nah, apa yang akan terjadi? Menurut saya dia akan bergerak masih di dalam zone tersebut, tetapi there's a big potential kalau bisa kita ngeliat adanya penurunan. Kita kenapa bisa bilang ada penurunan? RSI teman-teman lihat masih di 55, walaupun itu tandanya good for bullish, tapi MACD-nya sudah mulai ada dead cross ya. Jadi ada potensial dia bisa ngambil drop lebih dalam sampai ke 2480. Dan ini nanti kalau kita ngeliat dalam time frame yang lebih kecil, kita juga bakal ngeliat hal yang sama. So, saya balik ke Wanda, saya ngomongin di H4. Di H4 ini teman-teman lihat ada strong seller position ya. Sell positionnya kuat banget, dia drop dari RSI, dia drop dari MACD, dia juga mengalami drop yang signifikan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ya, ini adalah drop yang lumayan signifikan. Yang seharusnya tadi pagi sih kalau misalnya kita trade, saya akan suruh teman-teman buy di 2492, 2490. Kenapa ya? Karena ini kan yang kita tunggu kemarin ya. Now kita bisa ngelihat 2498 sebagai titik equilibrium sudah di breakout, dan ini penurunannya bagus teman-teman, drop, ketahan lama di 2498 yang akhirnya dia berhasil breakout. Menurut saya dia bisa lanjut bullish kembali only if dia break 2498. Nggak break 2498 sampai 2500 ya, itu dia akan balik ke 2506, 2510. Jadi ini dalam H4-nya kita bisa perhatikan, dan kalau misalnya teman-teman lihat still within a base ya. Tapi base-nya mengalami bearish minor ya, ada bearish trend minornya, drop, dan drop. Dia nggak berhasil membentuk yang namanya new higher high ya kan, tetapi dia malah membentuk yang namanya lower high. Ini walaupun equal high, tapi dia tetap mengalami penurunan, dan dia membentuk yang namanya lower low. Oke. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Hanya dalam 3 ini aja. Kalau misalnya dari semuanya ya belum membentuk lower low sama sekali ya. Karena ini 22 Agustus dan sampai sekarang belum ada low yang lebih dalam dibanding itu. Kalau kita targetkan low yang akan sama seperti itu ada di 2470-an. Nah, kita ngomong di H1, area trade yang kita biasa jalankan. Sekarang di sini teman-teman bisa ngelihat pembentukannya. Ini saya hapus dulu beberapa. Yang kita bisa pantau, tetap saya pantau aja. Nah, ini 2492 saya taruh sebelah kiri biar nggak mengganggu. Nah, sekarang teman-teman lihat 2492, 2490 tadi di retest berhasil tetap mempertahankan penguatannya. So, menurut saya ini masih akan tetap menjadi area buy saya. 2492, 2490. Kondisi saat ini apa? Kondisi saat ini adalah selama si 2490-nya tidak di breakout. Sebenarnya bisa dua-duanya, 2492 dan 2490. Lebih bagusnya sih 2492-nya ya, 2492-nya nggak di breakout. Jadi 2492 nggak di breakout ataupun 2490-nya nggak di breakout, itu kita tetap bisa buy. Tapi menurut saya kita bulatin aja langsung ke 2490-nya. Jadi 2490 nggak di breakout, kita masih bisa manfaatkan area tersebut sebagai area buy positionnya kita. Itu satu dulu. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin candle, teman-teman bisa perhatikan ya. RSI Divergence Indicator ini jauh teman-teman, ada di angka 39.16. Artinya apa itu King? Kalau misalnya di 39.16, artinya dia kuat banget potensial sellernya. MACD teman-teman juga bisa perhatikan, MACD-nya mau golden cross, mau dead cross. MACD-nya mau dead cross, dan potensial dead cross ini terbuka lebar seandainya 2490-nya di break. Kalau 2490-nya breakout, maka ini only for sell continuation. Kita kejar sampai ke 2480.
Ya, 2482, 2484. Jadi 2490-nya breakout, kita tinggal sell continuation, makan sampai 2482, 2480 atau 2484, 2480. Di sana baru kita hajar satu kali lagi untuk buy. Ini ya area yang maksud saya kita hajar satu kali lagi untuk buy. On this one. Jadi ini ada base, teman-teman bisa perhatikan, itu adalah area yang akan kita hajar satu kali lagi untuk nge-buy. Baru buy nanti saya selanjutnya jauh di 2450, yaitu area medium risk saya yang nggak pernah berubah dari bulan lalu. Medium risk saya nggak pernah di hit itu, ini kan terakhir di hit 16 Agustus ya. Dan seterusnya dia nggak pernah kembali ke sana, dan ini menjadi area buy medium risknya saya. Sell di mana? Sell sebenarnya tetap sama teman-teman, ada di 2506, 2504. Which is ini adalah area yang sebenarnya semalam teman-teman kalau ingat kita tunggu untuk sell limit, ternyata dia nggak ngehit area tersebut ya. Dia naik ke 2503 aja paling tinggi, lalu dia drop dengan signifikan. Dan kalau misal teman-teman perhatikan lagi, ada area equilibrium yang saya bilang kemarin 2498. Jadi kalau misalnya 2498 ini nggak berhasil di break, ini juga bisa dimanfaatkan untuk area sell position. Kenapa? Karena ini area dari kemarin teman-teman bisa perhatikan berapa candlestick ketahan di zone yang sama. Kalau saya ubah, ini kan agak bingung lihatnya. Tapi kalau saya ubah jadi garis, teman-teman kelihatan. Ketahan, dia break, nggak break, nggak break, nggak break, nggak break, nggak break. Ketika dia break baru dia drop. Ini baru teman-teman ngeliat dengan baik ya. Baru kelihatan kalau misalnya, oh iya beneran King, dia nggak ada break sama sekali. Sekali aja di sini. Ini dia close, ini kan kalau kita ngeliat dia drop di bawahnya 2497.8 ya kan. Lalu dia nahan. Ketika pertama kali dia break 2498 dia kencang dropnya. Ketika dia balik lagi naik ke atas dia kencang upnya. Baru ketahan. Sedangkan kalau kita ngomongin secara candle, teman-teman lihat areanya dia selalu di retest. Jadi 2498, 2500 ini juga bisa jadikan patokan. Menurut saya sell scalping di sana bisa. Sell scalping only. Kenapa ya? Karena equilibrium ya. Sedangkan high risk kita 2506, 2504. Nanti di mana medium risknya sama teman-teman yang sebelumnya saya jadikan high risk, ini menjadi medium risk 2530, 2531, 2532, 2533. Jadi 2530-an ke atas, 2531, 2533 lah kalau misalnya saya bisa bulatkan medium risknya saya. Sekarang kita ngomongin dari pembentukan di hari ini aja. Ya, di hari ini aja. Kita ngomongin Selasa ketika open market. Ini Selasa 00 ya, teman-teman. Jadi kita tarik, ini adalah highest-nya. Jadi ini kita anggap sebagai area resisten dengan area supportnya di sini. Resisten di berapa? 2501 ya. 2501, sedangkan untuk support teman-teman tahu sendiri tadi dia drop sampai 2489 atau 2490 lah saya bulatkan. Jadi support 2490, resistennya ada di 2501. Ini adalah area up and down yang terjadi sampai nanti dia breakout salah satunya. If dia break 2490 ya tadi sudah saya jelaskan what will happen. Kalau ini nggak perlu sampai dia breakout 2501. Menurut saya dia break 2498, 2499, 2500 itu udah cukup agar gold bisa kembali mengalami penguatan yang signifikan. 2501 sebagai penjelasan aja. Jadi kita hanya bisa patok dari supportnya, teman-teman bisa ngeliat. Now we talk about the market structure. Market structure dropping, teman-teman bisa ngeliat di sini adanya penurunan yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya dia berhasil break on 2490, maka ini confirm menjadi break of structure. Ya, jadi break of structure untuk apa? Untuk dia melanjutkan pembentukan lower low-nya lagi. If lower low-nya terbentuk ya teman-teman tahu, maka dia akan semakin strong drop ke bawah. Itulah kenapa sell continuation ataupun sell bisa kita lakukan seandainya 2490 memang purely di breakout oleh gold dalam time frame yang ada. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan saat ini kekuatan sellernya moncar teman-teman. Ini sellernya bagus banget. Dia ngedorong lumayan signifikan. Mungkin akan ada beberapa penurunan yang lumayan ke depannya. Dan menurut saya butuh candlestick momentum, tapi bukan momentum kayak gini ya. Ini bukan candlestick momentum. Candlestick momentum itu satu candle seperti ini, lalu nextnya dia bantu lagi. Kalau misalnya dia naik kenceng, dikasih turun kenceng, ini sebatas candle volatility aja. Kita butuh satu candlestick momentum yang bisa ngedorong, sama seperti di sini, drop, nextnya maka akan dia signifikan lagi. Dan seandainya nanti di sini dia berhasil untuk breakout drop ke bawah, maka teman-teman sell continuation untuk nanti counter buy-nya di 2480-an. Sedangkan kalau misalnya dia berhasil bullish lagi ke atas, kita tinggal tunggu aja di area sell high risk. Begitu, semoga membantu teman-teman sesuaikan dengan metode yang teman-teman jalankan, jadikan mapping ini sebagai referensi semata.